Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabela dengan NPM 1911090015 dari kelas Fisika 3D dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asari. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah listrik magnet berupa membuat proyek, alat atau sesuatu yang bisa menjelaskan konsep atau aplikasi materi listrik. Di sini saya mengambil judul atau tema yaitu 2.5 tentang konduktor. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konduktor. Nah, konduktor itu adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Misalkan yaitu di sini saya akan menggunakan paku untuk menghantarkan panasnya. Yang kedua yaitu isolator. Apa sih yang dimaksud dengan isolator? Nah, isolator itu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Di sini saya akan menggunakan sebuah penggaris. Baiklah, untuk alat-alatnya itu kita menggunakan 3 buah kabel yang masing-masing memiliki panjang ukuran 30 cm yang sudah kita keluarkan serabutnya. Yang kedua itu ada double tip atau isolasi. Yang ketiga yaitu ada baterai yang memiliki tegangan 1,5 volt. Yang keempat yaitu ada lampu dan fittingnya yang memiliki tegangan 2,4 volt. Terus ada klip kertas berupa 2 buah, 1 buah paku, 1 buah penggaris, dan 1 buah kardus yang memiliki ukuran panjang 20 kali 15 cm. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu kita akan menyambungkan kabel yang pertama dengan klip kertas yang pertama. Yang kedua yaitu kita menyambungkan kabel yang kedua dengan klip kertas yang kedua. Oke, seperti ini. Lalu kita lintir. Terus untuk langkah yang ketiga yaitu kita menghubungkan kabel yang ketiga yaitu dengan lampunya. Selanjutnya yaitu kita sambungkan kabel yang sudah memiliki klip kertasnya yaitu dengan titik lampu. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel yang sudah ada lampunya dengan satu baterai. Nah, untuk kabel yang memiliki lampu kita taruh di kutub positifnya. Lalu kita pasang double tip untuk melekatkan kabel dengan baterainya. Untuk selanjutnya yaitu kabel yang sudah memiliki klip kertas kita taruh di kutub negatifnya. Lalu kita pasang double tip lagi untuk menempelkan batu baterai dengan kabelnya. Sekarang kita lihat jika lampunya ketika kita menghubungkan 2 buah klip kertas ini dan lampunya menyala, maka percobaan kita kali ini berhasil. Mari kita buktikan. Setelah kita menghubungkan 2 buah klip kertas, maka lampunya akan menyala.
Setelah semua kita rangkai pada kardus, dan kita akan menempelkan benda uji. Di sini kita menggunakan sebuah paku. Jika ketika paku ini ditempelkan dengan dua buah ujung klip ini, dan lampunya hidup, maka paku ini bersifat konduktor. Sedangkan jika kita menggunakan penggaris dan kita tempelkan di kedua ujung klip ini dan lampunya tidak menyala, maka dia bersifat isolator. Baiklah, di sini tempelkan. Nah, bisa dilihat bahwa lampunya menyala, maka paku ini bersifat konduktor. Setelah kita melakukan uji percobaan, sekarang kita menentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat konduktor. Nah, untuk menentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat konduktor, maka di sini kita menggunakan rumus medan listrik, di mana hukum medan listrik itu dinyatakan oleh sebuah persamaan, yaitu E sama dengan 1/4 V epsilon 0 integral dq per dr kuadrat R topi. Nah, kita akan menyelesaikan penentuan medan listrik oleh kawat konduktor ini dengan menggunakan persamaan satu ini. Untuk memudahkan dalam menjabarkan persamaannya, maka terlebih dahulu kita akan menggambarkan bentuk dari komponen-komponen medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat lurus yang panjang. Misalkan ini adalah sebuah kawat. Nah, di sini kita ingin menentukan berapa sih besarnya medan listrik di titik P ini. Pada titik P, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menarik sebuah garis lurus terhadap kawat ini. Dari titik P, kita tarik lurus ke kawatnya. Nah, katakanlah ini adalah jarak dari kawat konduktor. Nah, di sini kita tetapkan jaraknya itu adalah sebagai Z. Nah, setelah itu kita memilih sumbu elemen dari arah sumbu X dan sumbu Z. Kita memilih elemen pada kawat tersebut. Pada elemen ini itu mengandung muatan sebesar dq. Tetapi dq ini akan kita arahkan sebagai fungsi, di mana bahwa kita merumuskan besaran yang kita sebutkan sebagai muatan persatuan panjang itu adalah lambda sama dengan dq per dx. Sehingga kita dapatkan bahwa elemen dq ini itu adalah dq sama dengan lambda dx. Maka dq ini bisa kita nyatakan sebagai elemen dx karena antara dq dan dx itu ada kaitannya yang dinyatakan oleh dq sama dengan lambda dx ini. Nah, setelah itu elemen muatan ini yang terdapat pada dq akan menyebabkan magnet yang ada di sini yang jaraknya sesuai pada persamaan ini adalah r. Jarak antara Pi dengan dq itu adalah R yang kita sebut yang bisa kita sebut sebagai dE, dan memiliki sudut Jika elemen DE kita proyeksikan dengan sumbu Z, maka kita akan menghasilkan DEZ. Sedangkan jika elemen DE kita proyeksikan dengan sumbu X, maka kita akan menghasilkan DEX. Jika pada sudut theta ini ke dx, maka ia akan menghasilkan dx sama dengan cos theta. Sedangkan jika sudut theta ini ke sumbu ke dez, maka dia akan menghasilkan dE sama dengan sin theta. Akan tetapi untuk dx ini mereka itu saling meniadakan. Kenapa? Karena semua sumbu x itu nilainya itu adalah 0. Nilai sumbu x ini adalah 0. Sehingga proyeksi yang muncul itu adalah dE sin theta untuk menentukan. Nah, namun sebelum kita menentukan DEZ, maka kita tentukan terlebih dahulu titik pusat dan jaraknya. Nah, titik pusatnya itu adalah 0, sedangkan jaraknya itu adalah X. Sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan DZ. Hingga untuk nilai DZ-nya itu adalah integral dE sin theta. dE sendiri itu diambil dari dq per r kuadrat, karena r-nya bisa kita hilangkan dan nilainya kita peroleh sama dengan 1/4
4 V epsilon 0 integral dq sin theta per r kuadrat. Ini untuk persamaan duanya. 1/4 V epsilon 0, lambdanya kita keluarkan. Lambda ini dari mana? Dari dq, karena dq ini adalah lambda dx. Sehingga lambdanya kita keluarkan, integral sin theta dx per r kuadrat. Ini untuk persamaan ketiganya. Maka dx maupun r kuadrat ini kita arahkan sebagai fungsi theta. Dan juga kita arahkan sebagai fungsi z. Bagaimana caranya? Maka terlebih dahulu kita tentukan x-nya. Dari gambar ini kita dapatkan tangen theta sama dengan z per x, di mana nilai x-nya itu adalah z per tangen theta sama dengan z kotangen theta, di mana dx-nya itu adalah min z kotangen kuadrat theta d theta, di mana nilai kotangen itu adalah sepersin kuadrat, sehingga nilai dx-nya itu adalah min z per sin kuadrat theta d theta. Sekarang untuk r-nya kita arahkan ke fungsi z dengan theta yang kedua, sehingga kita dapatkan bahwa sin theta itu adalah z per r, di mana r itu adalah r sama dengan z per sin theta. Nah, kita sudah memperoleh nilai-nilai yang sudah kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan ketiga. Lantas, jika persamaan B dan persamaan C kita masukkan ke persamaan ketiga dan kita mengganti r kuadratnya dengan dx, maka kita akan mendapatkan hasil E sama dengan lambda per 4 V epsilon 0 integral sin theta min z per sin kuadrat theta d theta dibagi dengan z kuadrat per sin kuadrat theta, sehingga E sama dengan min lambda per 4 V epsilon 0 integral sin theta d theta per z, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu adalah min lambda per 4 V epsilon 0 z integral sin theta d theta. Lalu untuk batas integrasinya kita dapatkan bahwa E sama dengan min lambda per 4 V epsilon 0 z integral dari 0 sampai V sin theta d theta. Ini untuk persamaan keempatnya. E sama dengan lambda per 4 V epsilon 0 z cos theta dari pi sampai ke 0, sehingga E sama dengan lambda per 4 V epsilon 0 z, nilai cos theta itu nilainya 1, cos pi itu nilainya min 1, sehingga hasil akhirnya itu E sama dengan 2 lambda per 4 V epsilon 0 z lambda per sama dengan lambda per 2 V epsilon 0